Hai, perkenalkan nama saya Angela dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai jaringan komputer bagian 2. Kalau sebelumnya pada bagian 1 saya sudah menjelaskan mengenai gambaran umum, di sini akan saya lanjutkan dengan penjelasan mengenai physical and network layer ataupun lapisan fisik dan jaringan. Dimulai dengan pendahuluan. Lapisan fisik adalah lapisan terendah yang mendefinisikan antarmuka listrik, waktu, dan lainnya, di mana bit dikirim sebagai sinyal melalui saluran. Ini adalah fondasi jaringan yang berguna untuk mengangkut bit dari satu mesin ke mesin lainnya, dengan properti dari jenis saluran yang berbeda menentukan kinerjanya, yaitu throughput, latensi, dan juga tingkat kesalahan. Nah, ada 3 jenis media transmisi yang akan kita bahas di sini, terpandu atau berkabel, nirkabel, dan juga satelit, tapi ada 2 tambahan lainnya yang nanti akan saya sebutkan juga. Nah, yang pertama kita mulai dengan terpandu ataupun wired. Ia meliputi subtopik magnetic, twisted pair, dan juga koaksial. Kita mulai dengan magnetik terlebih dahulu. Data dapat dipindahkan dari satu perangkat ke perangkat lainnya dengan menginputnya ke penyimpanan persisten seperti magnetik ataupun SSD. Namun, metode ini dianggap kurang efektif untuk mengirimkan data dalam jumlah kecil, atau dengan kata lain, akan lebih efektif ataupun efisien kalau kita mengirimkan data yang cenderung size-nya besar. Yang kedua yaitu twisted pair. Media ini dapat menangani masalah banyak aplikasi yang mengandalkan transmisi data dengan penundaan rendah. Ini terdiri dari 2 kabel tembaga berinsulasi dan mendukung 10 Gbps. Yang ketiga yaitu kabel koaksial. Koaksial modern memiliki lebar pita hingga 6 GHz yang memungkinkan banyaknya data ditransmisi secara bersamaan melalui satu kabel koaksial. Nah, umumnya ini digunakan untuk televisi yang kabel ataupun MAN. Nah, untuk 2 tambahan lainnya yaitu ada saluran listrik dan juga fiber optik. Pada saluran listrik, metode ini akan mengirimkan daya listrik ke rumah-rumah dan kabel listrik di dalam rumah akan mendistribusikan daya tersebut ke outlet listrik lainnya. Nah, untuk yang fiber optik ataupun serat optik, ia merupakan saluran transmisi yang terbuat dari kaca ataupun plastik yang sangat halus dan juga kecil, yang digunakan untuk mengirimkan sinyal dan juga cahaya seperti laser ataupun LED dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Salah satu keunggulannya itu bandwidth yang besar dan kemampuan untuk membawa banyak data, sehingga dapat memuat kapasitas informasi yang sangat besar dengan kecepatan transmisi hingga gigabit per detik yang tentunya itu sangat cepat, dan mengirimkan informasi jarak jauh tanpa pengulangan. Nah, selanjutnya yakni nirkabel. Untuk pengenalannya, ketika elektron itu bergerak, mereka menciptakan gelombang elektromagnetik yang dapat merambat melalui ruang. Prinsip dasarnya adalah ketika antena dengan ukuran yang sesuai dihubungkan ke rangkaian listrik, gelombang elektromagnetik dapat dipancarkan secara efisien dan diterima oleh penerima pada jarak tertentu. Nah, pertama ada kecepatan cahaya. Dalam ruang hampa, semua gelombang elektromagnetik bergerak dengan kecepatan cahaya yang sama, kira-kira 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Hubungan mendasarnya adalah lambda dikali F sama dengan C. Karena C-nya konstan, maka kita dapat mencari lambda dari F ataupun sebaliknya mencari F dari lambda. Nah, sedangkan pada serat optik, kecepatannya melambat menjadi sekitar 2/3 dari nilai ini dan lebih bergantung pada frekuensi. Jadi, kecepatan cahaya adalah batas kecepatan pergerakan sinyal tertinggi. Nah, kedua ada electromagnetic spectrum yang meliputi 4 contoh transmisi. Yang pertama ada radio transmission. Gelombang ini dihasilkan dapat menempuh jarak jauh dan juga dapat menempuh bangunan dengan mudah sehingga banyak digunakan untuk komunikasi. Nah, dia juga bersifat omnidireksional, artinya bergerak ke segala arah, sehingga pemancar dan penerima tidak harus disejajarkan dengan hati-hati secara fisik. Nah, sifatnya cenderung bergantung pada frekuensi, di mana pada frekuensi yang rendah gelombang radio melewati penghalang dengan baik, tetapi daya berkurang tajam dengan jarak dari sumber karena energi sinyal tersebar lebih tipis di atas permukaan yang lebih besar. Atenuasi ini disebut sebagai path loss. Sedangkan pada frekuensi tinggi, gelombang radio cenderung bergerak dalam garis lurus dan memantul dari rintangan yang ada. Selanjutnya ada microwave transmission. Gelombang ini bergerak dalam garis lurus, oleh karena itu repeater ini secara berkala diperlukan. Nah, meskipun pancarannya dapat difokuskan dengan baik, tapi masih ada beberapa divergensi di ruang angkasa. Beberapa gelombang mungkin dibiaskan dari lapisan atmosfer dataran rendah dan mungkin membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk tiba daripada gelombang langsung.
Gelombang yang tertunda mungkin keluar dari fase dengan gelombang langsung dan dengan demikian membatalkan sinyal. Nah, efek ini kita sebut sebagai multipath fading dan seringkali menjadi masalah yang serius. Singkatnya, komunikasi gelombang ini sangat banyak digunakan untuk komunikasi telepon jarak jauh, ponsel, distribusi televisi, dan juga keperluan lainnya yang berkembang dari kekurangan spektrum yang parah dan memiliki beberapa keunggulan utama dibanding serat, seperti hak jalan untuk meletakkan kabel. Nah, yang ketiga ada transmisi infrared. Gelombang infrared yang cukup terarah dan terjangkau seringkali digunakan dalam komunikasi nirkabel untuk komunikasi jarak dekat seperti LAN. Keuntungannya memiliki bandwidth yang besar namun berpotensi terjadinya gangguan pada transmisi IR mengingat matahari memancarkan energi dalam spektrum infrared juga. Sinar infrared ini tidak dapat menembus dinding padat sehingga menghindari terjadinya gangguan antar sistem yang berdekatan. Keamanan transmisi ini terhadap penyadapan pun lebih tinggi daripada sistem radio. Namun sayangnya aplikasi desktopnya hanya sebatas menggunakan standar IRDA untuk menghubungkan laptop PC dan juga printer. Yang terakhir yaitu transmisi cahaya. Pensinyalan optik terarah ini termasuk koneksi LAN antara dua bangunan menggunakan laser yang dipasang di atap. Karena sifatnya yang serarah, masing-masing ujung memerlukan laser dan fotodetektor yang terpisah, di mana ini menyediakan bandwidth tinggi dengan biaya yang rendah. Tantangannya yakni mengingat sinar laser itu tidak dapat menembus hujan ataupun kabut tebal, yaitu cuaca. Sebagai contohnya, gambar di bawah ini menunjukkan sistem bidirectional dengan arus konveksi yang dapat menginterupsi komunikasi laser. Nah, sebagai contohnya, gambar di samping ini menunjukkan sistem bidirectional dengan arus konveksi yang berpotensi untuk menginterupsi ataupun mengganggu komunikasi laser. Nah, sedangkan untuk aplikasi transmisi cahaya ini menyangkut lampu kilat kendaraan yang mungkin menandakan lampu lalu lintas darurat di sekitarnya dan juga mobil lain untuk membantu membersihkan ataupun membuat jalan. Yang kedua, peta dapat disiarkan pada tanda-tanda informasi khusus. Dan yang ketiga, lampu liburan dapat memutar musik yang disinkronkan dengan pertunjukannya itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu satelit. Ada 3 hal yang akan kita bahas di sini, tapi kita akan mulai dengan pengantar terlebih dahulu. Ini berisi beberapa transponder yang masing-masing mendengarkan beberapa bagian dari spektrum, memperkuat sinyal yang masuk dan kemudian menyiarkan ulang pada frekuensi lain untuk menghindari gangguan pada sinyal yang masuk ataupun kita sebut sebagai bandpass. Semakin tinggi satelit, maka semakin panjang periodenya. Salah satu contoh masalah adalah adanya sabuk Van Allen, yakni lapisan partikel bermuatan tinggi yang akan dengan cepat menghancurkan satelit apapun yang terbang di dalamnya. Nah, akan kita mulai dengan pembahasan GEO, MEO, dan juga LEO. Kita mulai dengan Geostationary Earth Orbit ataupun orbit bumi geostasioner. Dia adalah orbit geosinkron yang melingkar dengan ketinggian 35,786 km di atas ekuator bumi dengan radius 42.000 km dari pusat bumi dan mengikuti arah rotasi bumi. Nah, ia mencakup penggunaan satelit cuaca dan juga satelit navigasi untuk akurasi GPS. Yang kedua ada satelit orbit bumi menengah. MEO adalah orbit yang berpusat pada bumi dengan ketinggian di atas LEO dan di bawah GEO. Semua satelit di sini memiliki periode orbit kurang dari 24 jam dengan periode minimum sekitar 2 jam, contohnya termasuk Galileo dan juga Beidou. Yang terakhir ada low orbit satellites atau satelit orbit rendah. LEO adalah orbit mengelilingi bumi dengan periode 128 menit ataupun kurang dan eksentrisitas kurang dari 0,25. Luas ruangnya di bawah ketinggian 2000 km dan implementasinya termasuk stasiun ruang angkasa internasional serta satelit observasi bumi. Nah, yang selanjutnya yakni Ethernet. Ia merupakan jenis jaringan komputer yang paling banyak ditemukan di dunia. Awalnya dimulai dengan sistem Aloha yang dibangun untuk memungkinkan komunikasi radio antar mesin yang tersebar di sebuah pulau. Nah, ada 2 jenis dari Ethernet itu sendiri. Yang pertama yaitu klasik yang hanya berkekuatan 3-10 Mbps. Setiap versi Ethernet memiliki panjang kabel maksimum per segmen di mana sinyal akan merambat. Repeater inilah yang menghubungkan beberapa kabel untuk memungkinkan jaringan yang lebih besar. Nah, gambar di bawah ini merupakan perbedaan konfigurasi arsitektur Ethernet klasik dan juga hub switch yang akan kita bahas setelah ini. Nah, ini pembahasannya mengenai switch dan juga fast Ethernet. Ia berkekuatan 100-100.000 Mbps dan digunakan saat ini.
Kini, Ethernet mulai berevolusi dari arsitektur kabel tunggal Ethernet klasik menjadi fast Internet ini, di mana masalah yang terkait dengan menemukan terputusnya ataupun longgarnya koneksi lah yang mendorong perkembangan Ethernet ke arah pola kabel yang berbeda, di mana setiap stasiun memiliki kabel khusus yang berjalan ke hub pusat yang menghubungkan semua kabel yang terpasang secara elektrik seolah-olah mereka memang disolder bersama. Contoh arsitekturnya itu dicantumkan di bawah sini. Nah, selanjutnya yaitu internet working. Ketika dua atau lebih jaringan terhubung untuk membentuk sebuah internet network ataupun internet, beberapa masalah mungkin terjadi. Nah, sebagai pendahuluan, mari kita lihat contoh interkoneksi jaringan yang berbeda, yaitu antara LAN dan LAN, di mana ilmuwan komputer mengunduh file ke teknik, dan yang kedua LAN dan WAN, di mana seorang ilmuwan komputer mengirim email ke fisikawan yang jauh. Nah, contoh item dan juga some possibilities atau posibilitasnya dicantumkan pada gambar yang ada di sebelah kiri. Selanjutnya saya akan bahas mengenai menghubungkan jaringan heterogen. Dua pilihan dasar untuk menghubungkan jaringan yang berbeda ada bangun perangkat yang menerjemahkan ataupun mengubah paket dari setiap jenis jaringan menjadi paket untuk setiap jaringan lainnya. Dan yang kedua, menambahkan lapisan tidak langsung dan membangun lapisan umum di atas jaringan yang berbeda. Perangkat ditempatkan pada batas antar jaringan yang disebut dengan gateway. Cerf dan juga Cohen pada 1974 mengusulkan pilihan kedua dan memisahkannya menjadi protokol TCP dan IP. Nah, IP menyediakan format paket universal yang dikenali semua router dan dapat melewati hampir setiap jaringan paketnya. Kemudian protokol internet. IP atau protokol lapisan jaringan yang merupakan dasar dari seluruh internet adalah contoh dominan dari layanan jaringan tanpa sambungan. Setiap paket membawa alamat IP tujuan yang digunakan router untuk meneruskan setiap paket secara individu. Tugasnya adalah menyediakan cara terbaik untuk mengangkut paket dari sumber ke tujuan. Catat bahwa ini dilakukan tanpa memperhatikan apakah sistem ini berada pada jaringan yang sama atau memiliki jaringan lain di antaranya. Internet Protokol versi 4 atau IPv4 adalah versi keempat dalam pengembangan IP yang bekerja pada layer jaringan model OSI dan pada layer internet pada model TCP atau IP. Dengan demikian, protokol ini bertanggung jawab atas rute lalu lintas terbanyak di internet. IPv4 ini adalah protokol tanpa koneksi untuk digunakan dalam jaringan packet switch. IPv4 tidak menjamin bahwa paket akan dikirimkan ke host tujuan, juga tidak menjamin pengurutan yang tepat atau menghindari pengiriman duplikat. Namun, ia akan melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan itu sendiri. Aspek ini meliputi integritas data yang ditangani oleh protokol transport lapisan atas seperti TCP. Nah, selanjutnya saya akan membahas mekanisme transisi dari IPv4 ke IPv6. Nah, untuk mengaktifkan interprobabilitas jaringannya, Internet Engineering Task Force atau IETF mengusulkan beberapa jenis mekanisme transisi. Nah, yang pertama ada dual stack yang merupakan mekanisme transisi sederhana yang tersedia untuk protokol IPv4 dan IPv6 yang bekerja secara paralel. Di sini, format IPv4 dan IPv6 saling mempengaruhi dan berpotensi bersamaan tanpa mengganggu satu dengan yang lain saat berjalan. Namun, dalam antarmuka yang sebenarnya, mungkin sulit untuk menyatakan bahwa IPv4 dan IPv6 benar-benar terisolasi dan perlu diimplementasikan sebagai gateway yang terpisah untuk menurunkan pengaruh timbal baliknya. Yang kedua ada tunnel teknologi. Dia itu memungkinkan penggunaan jaringan IPv4 untuk membawa lalu lintas IPv6 yang memungkinkan dual stack host di IPv4 untuk terhubung dengan perangkat IPv6 jarak jauh yang disebut Intra-Site Automatic Tunneling Addressing Protocol atau ISATAP. Dalam sistem ini, node membentuk tautan awal dari alamat lokal yang memungkinkannya berkomunikasi dengan node ISATAP lainnya di tautan lokal virtual yang sama. Nah, ISATAP ini diterapkan di beberapa platform seperti Windows 10 dan juga Linux karena mudah untuk dikonfigurasi lebih lanjut. Nah, yang terakhir yaitu IPv6 atau Internet Protocol versi 6 merupakan versi terbaru IP yang didefinisikan oleh IETF untuk menangani masalah kelelahan alamat IPv4 yang telah lama diantisipasi. Nah, sebagai pendahuluannya, alamat protokol internet yang unik diperlukan agar perangkat dapat berkomunikasi melalui internet, tetapi sering berjalannya waktu, perangkat akan menghadapi masalah besar akan menipisnya alamat IP yang tadi saya sebutkan.
Teknik NAT, CIDR, dan juga PAT mungkin dapat memecahkan batasan alamat ini, tapi mereka berpotensi untuk mengurangi ketahanan dan keamanan. Karena masalah ini, versi baru IPv6 itu dihasilkan, kita sebut juga dengan IP Next Generation, di mana menawarkan fitur dan peningkatan baru seperti ruang alamat yang lebih besar, peningkatan keamanan, perutusan yang kuat, multicasting, dan juga konfigurasi otomatis jaringan. Nah, yang terakhir yaitu keuntungan dari Internet Protocol versi 6 ini. Salah satu keuntungannya yaitu menambahkan gagasan ekstensi header yang menawarkan informasi tambahan yang dikodekan secara efisien. Nah, saat ini sebenarnya ada 6 jenis header ekstensi seperti yang dicantumkan pada gambar di bawah ini. Masing-masing itu memang dimiliki, tapi jika ada lebih dari satu, maka hal tersebut harus segera mengikuti tajuk tetap dan juga sebaliknya dalam urutan yang tercantum di bawah ini. Nah, keenam ekstensi headernya meliputi hop by hop option, destination option, routing fragmentation, authentication, dan juga encrypted security payload. Nah, jadi segitu yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa dicantumkan pada kolom komentar dan akan kita bahas selanjutnya. Terima kasih.